Bab 1021. Kejutan, bagian 2. Aku mau kasih kamu kejutan. Kevin menjelaskan. Karina mendengarkannya dengan bersemangat dan ada perasaan yang rumit, sehingga untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam selama setengah menit. Karina bertanya, terus kapan kamu pulang? Dan kapan kamu kembali ke Inggris? Aku baru datang hari ini untuk datang ke pesta si kembar dan akan kembali ke Inggris besok. Mungkin butuh waktu 2 minggu sebelum aku bisa pulang. Kevin tidak menyembunyikan apapun darinya. Kenapa cepat banget? Aku agak merindukanmu, kata Karina dengan suara pelan. Kevin mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kedepannya aku tidak akan pergi kemanapun atau aku akan bawa kamu bersamaku." Karina, jawabannya terdengar ambigu tapi Kevin berpikir kalau dia setuju. Mobilnya diparkir di lantai bawah, Kevin dengan lembut membuka pintu untuknya seperti pria terhormat dan Karina masuk ke dalam mobil sebelum akhirnya ingat kalau kakaknya sedang dalam perjalanan kembali. Tunggu dulu, Gushen pergi keluar untuk styling dan lagi di jalan untuk kembali. Setelah mengucapkan itu, Kevin langsung mengunci pintu mobil. Dia pasti tahu alamat rumah keluarga Okto dan biarkan dia menyetir sendiri, kalau tidak tahu bisa pakai GPS. Sikap Kevin terhadap Gushen memang terlihat dingin dan kejam. Karina, kemudian Kevin bertanya lagi, "Karina, kamu bawa lipstik?" "Ah, iya aku bawa. Kamu mau?" Karina menjawab dan hendak mengobrak-abrik tas kecil yang dia bawa. Tidak, itu untuk kamu pakai nanti. Setelah Kevin mengatakan ini, dia mencondongkan tubuh ke arah Karina dan wanita itu masih belum mengerti apa maksud perkataannya sampai akhirnya Kevin mencium bibirnya dengan paksa. Di dalam mobil yang kecil itu, suhu terasa naik dengan cepat. Tapi karena harus pergi ke pesta, Kevin akhirnya menahan diri dan tidak berani berbuat terlalu jauh karena tidak mau mengacaukan penampilan Karina. Dia hanya mencium bibirnya dengan lembut, penuh kasih sayang dan agresif. Tapi dering ponsel yang tiba-tiba terdengar merusak suasana mereka. Kevin sedikit mengernyit kesal karena kegiatan menyenangkan mereka terganggu dan melepaskan bibir Karina. Pipi Karina memerah dan tidak berani menatapnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa diri untuk tenang, lalu mengeluarkan ponsel dari tas dan melihat siapa yang menelepon. "Ini Gushen," dia menjelaskan pada Kevin sebelum menjawab telepon. "Karina, kenapa kamu tidak tunggu aku dan pergi sendirian ke rumah keluarga Okto?" Gusyon sudah sampai di rumah dan tidak melihat Karina, jadi dia menelepon untuk bertanya. Aku. Karina melirik pria di sampingnya, kemudian menjelaskan dengan perasaan bersalah. Kevin sudah kembali dari Inggris dan menjemputku untuk pergi ke rumah keluarga Okto. Setelah mengucapkan itu ada keheningan selama beberapa saat. Gushen berkata dengan sedih, "Baiklah, Kak, aku buat kamu sedih ya." Karina bertanya dengan hati-hati. Gusyon menaruh satu tangan di saku dan memegang ponsel dengan tangan lainnya. Dia mendongak untuk melihat langit yang sedang mendung dan menghela nafas sedih. Menurutmu sih gimana? Tapi gak apa-apa deh, lagian kamu adikku dan aku sangat sayang padamu. Tidak peduli seberapa kamu membuatku sedih, tapi aku tidak akan membencimu. Begitu selesai bicara, ada suara bip di akhir panggilan. Karina menaruh ponselnya kembali di dalam tas. Dia mendengar Kevin berkata padanya, "Lipstikmu pudar karena aku cium kamu, kayaknya kamu harus pakai ulang lipstikmu." Baru saat itulah Karina mengerti alasan kenapa Kevin tiba-tiba bertanya apakah dia membawa lipstik. Makeup yang bagus harus memakai lipstik. Kalau memakai makeup tapi tidak memakai lipstik, maka akan terlihat aneh. Barusan Kevin menciumnya dan membuat lipstiknya pudar, jadi Karina harus memakai ulang lipstiknya. Tiba di rumah keluarga Okto. Kuple bucin yang sedang menyambut para tamu melihat Kevin dan Karina datang bersama, mereka merasa senang dan sedikit terkejut. Albert tersenyum dan berkata, "Kevin tidak seru ah. Sebelumnya kamu tidak kasih tahu kami kalau kamu akan kembali dan aku kira kamu tidak punya waktu." "Aku mau kasih kejutan untuk Karina," kata Kevin dengan jujur dan tenang, tanpa mengubah fakta apapun.
Vito yang berada di sampingnya berdecak dan berkata, aduh dasar pasangan baru, bahkan menyembunyikannya dari kami. Aku khawatir kalau kalian akan kasih tahu Karina, kata Kevin. Saat melihat ada tamu yang datang, Vito tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengannya dan berpamitan. Oke, masuklah ibu dan ayah sudah ada di sini. Semua yang diundang ke pesta ulang tahun adalah kerabat dari dua keluarga dan beberapa klienku, jadi Karina tidak perlu merasa canggung atau gugup. Setelah Kevin dan Karina menyerahkan hadiah ulang tahun untuk kedua anak kecil itu kepada Vito, mereka berjalan masuk ke ruang pesta. Aku akan menyapa orang tuaku, kamu mau ikut? Kevin bertanya padanya. Dia khawatir kalau Karina belum siap mental untuk bertemu dengan orang tuanya. Saat memikirkan akan bertemu dengan orang tuanya, Karina merasa gugup tapi tetap setuju, aku ikut. Dia merasa akan sangat tidak sopan kalau sengaja menghindari orang tua Kevin, apalagi mereka berada di ruangan yang sama. Santai saja, orang tuaku ramah kok jadi kamu tidak perlu mencoba menyenangkan mereka. Kevin meyakinkannya dan membawa Karina ke orang tuanya. Ayah dan ibunya sedang menjaga si kembar yang menjadi bintang utama di hari ini. Mereka mendengar Kina berbisik, lalu pasangan itu mendongak dan melihat putra mereka yang berada di Inggris selama lebih dari sebulan sedang berjalan ke arah mereka bersama pacarnya. Ibu Kina sangat senang dan sedikit gugup sehingga tidak tahu harus berbuat apa dan langsung berdiri. Kevin, Karina, kalian sudah datang, kata Ibu Kina dengan gembira. Halo Bibi dan Paman, apa kabar? Karina menyapa dengan anggun dan santai. Ibu Kina mengangguk, menjawab pertanyaannya. Cucu kecilnya itu tidak peduli lalu dia mengajak Karina berbicara dengan sangat antusias. Awalnya Karina merasa tidak nyaman dengan antusias Ibu Kina, tapi lama-kelamaan dia menjadi terbiasa. Kevin merasa lega saat melihat ibunya akrab dengan Karina. Di pesta itu Albert hanya memberikan undangan kepada ayah Kina dan tidak mengundang Fajar juga istrinya, sehingga tidak ada keluarga Libra ataupun keluarga dari Ibu Kina dan hanya ada tetua Libra. Tetua Libra sedang menjaga cucu kecilnya yang sangat baik dan imut. Anak itu dibesarkan dengan sangat baik, putih, lembut dan sering bersama dengannya karena ada beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Hubungan antara keluarga Kevin dan tetua Libra tidak terlalu dekat dan juga tidak buruk. Tapi Kevin masih mengajak Karina untuk menyapa tetua Libra. Tetua Libra menyadari kalau dia punya banyak kesalahan pada cucunya Kevin dan belum bisa menebus kesalahannya. Dia tahu kalau Karina adalah gadis yang disukai cucunya, jadi dia bersikap sangat ramah terhadap Karina. Dia juga bertanya dengan perhatian, jadi kapan Kevin berencana menikahi Karina? Aku belum terlalu lama pacaran sama Karina dan belum mikirin itu. Kalau nanti aku mau nikah, aku akan kasih tahu kakek. Kevin berkata seperti ini untuk mencegah tetua Libra terus bertanya. Kakeknya mendengar apa yang dia katakan dan menyadari kalau dia harus berhenti bertanya, lalu mengubah topik pembicaraan. Bab 1022 Aku jatuh dan butuh ciuman untuk bisa bangun. Setelah itu Kevin mengajak Karina untuk bertemu dengan beberapa kerabat dari keluarga Okto. Lebih tepatnya mereka adalah anggota keluarga dari Nyonya Okto, yaitu Kalenia. Kalenia dan ibu Kevin menjadi akrab setelah Kina menikah dengan tuan muda kedua. Bahkan mereka menjadi sahabat dan punya hubungan baik dengan keluarganya. Meskipun awalnya merasa sedikit gugup, tapi Karina mulai terbiasa. Gushen berdiri diam di sudut ruang pesta, memperhatikan Kevin mengenalkan adik perempuannya kepada kerabat keluarga Okto. Entah kenapa dia menjadi merasa sedih, seolah-olah Karina akan menikah besok. Kamu lihat pria itu. Dia kakak dari pacar Kevin, sana pergi dan temani dia. Tapi kalau kamu mabuk, menginap saja di sini. Vito menyuruh sepupu termuda dari pihak ibunya. Seperti kata pepatah, perpisahan selama beberapa saat lebih baik daripada orang yang baru menikah. Gushen merasa setelah Kevin berada di Inggris selama sebulan lebih dan kembali malam ini, dia pasti akan menghabiskan waktu bersama Karina dan tidak membiarkan Gushen mengganggu mereka. Sepupunya itu segera menepuk dadanya dan meyakinkan,
serahkan saja padaku, sepupu ketiga. Setelah selesai bicara, dia berjalan ke arah Gusion sambil membawa segelas wine. Meskipun perjamuan belum terlalu lama dimulai, tapi dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada Gusion. Karena ini adalah pesta ulang tahun yang kecil tapi mewah, sehingga semua tamu yang datang juga dekat dengan keluarga Okto, sehingga tidak ada maksud rahasia atau semacamnya. Mereka juga tidak mau membicarakan pekerjaan karena ini bukan pesta bisnis. Suasana di pesta sangat hangat dan harmonis. Karina sedang makan dan bermain dengan Dea selama beberapa saat. Akhirnya sampai di bagian penting di pesta ini. Di meja panjang ada banyak benda untuk diambil. Ada pena, tinta kertas, sempoa, buku, cap dan banyak hal lainnya. Orang pertama yang mengambil adalah Elon yang menjadi kakak dan saat melihat barang di tas meja, Vito dan Albert membujuk si kecil dan bertanya suka yang mana. Dia juga mendorong si kecil itu mengambil apa yang dia suka. Elon menoleh ke belakang dan menatap para temu di sekitarnya. Kemudian dia berjalan ke sisi lain. Semua orang mengira dia akan mengambil barang di meja. Tapi pada akhirnya dia meraih ujung gaun Karina dan tidak mau melepaskannya. Salah satu tamu bercanda dan berkata, anak sama aja kayak dedinya. Dari kecil udah suka wanita cantik. Dia berkata seperti ini untuk mengejek masa lalu percintaan Vito. Begitu orang itu berkata seperti ini, para tamu tertawa terbahak-bahak. Vito buru-buru pergi untuk membawa kembali pria kecil yang membuat masalah dan mengingatkannya dengan wajah muram. Heh anak nakal, kalau kamu berani meniru perbuatanku saat itu, awas aja. Elon menatap Dedi dengan tatapan kosong, seolah berkata, emang aku kenapa? Apa salahku? Membuat para tamu tertawa. Setelah itu Elon yang dipaksa melepaskan gaun Karina merasa sedih dan kuple bucin itu berusaha untuk membujuknya selama beberapa saat untuk mengambil barang di atas meja. Sedangkan saat giliran Eric berjalan dengan sangat lancar, dia melirik barang di atas meja dan kemudian mengambil sempoa. Clayton berdiri di sampingnya, memperhatikan, menatap Dedi dan bertanya. Dedi, waktu aku melakukan tradisi mengambil barang itu, aku ambil apa? Ezra merenung sejenak lalu berkata, tidak ada, waktu itu kamu terus bujuk kamu selama pesta berlangsung, tapi kamu tidak ambil apapun dan malah menangis. Jadi akhirnya kita melewatkan bagian ini. Meskipun saat itu Kina mengalami kecelakaan dan setelah lebih dari setengah tahun, keluarganya tetap membantu untuk membuat pesta ulang tahun putranya dengan sangat megah. Saat itu aku kan masih kecil dan tidak tahu apa-apa, kata Clayton. Kalau gitu kamu mau coba lagi? Ezra bertanya. Clayton langsung menggelengkan kepala dan menolak. Kina mendengarkan dengan tenang di samping, merasa sedikit menyesal karena saat itu tidak hadir di ulang tahun putranya. Hal lucu hanya terjadi di sesi mengambil barang dan sesi lainnya berjalan dengan sangat lancar. Selama beberapa saat Karina menjadi serakah dan meminum 3 atau 4 gelas wine merek terkenal dan ketika pesta akan berakhir dia jadi sedikit mabuk. Sedangkan Gusion sudah mabuk dan diantar oleh Vito ke ruang tamu di rumah keluarga Okto untuk beristirahat. Setelah pesta berakhir dengan sukses, Kevin menyapa orang tuanya dan membawa Karina kembali. Sepanjang jalan Karina yang agak sedikit mabuk cukup pendiam. Saat tiba di rumah, dia menjadi sangat mabuk dan tidak tahu arah kamarnya. Dia terus berkata ingin mandi tapi malah berjalan menuju ruang kerja. Saat melihat ini Kevin langsung menariknya. Biasanya orang yang habis minum wine tidak disarankan untuk langsung mandi. Kalau memang ingin mandi maka harus tidur dulu setidaknya 1 jam sampai 2 jam. Kevin menatap ke arah Karina yang seperti anak kecil, terus berteriak ingin mandi. Dia juga mengancam akan menangis kalau Kevin tidak mengizinkannya mandi. Akhirnya Kevin tidak punya pilihan selain memeriksa kondisinya dulu sebelum menyalakan air dan membantunya ke kamar mandi. Kamar mandinya tidak kedap suara, sehingga terdengar suara Karina yang bernyanyi saat mandi. Setelah beberapa saat dia masih bernyanyi dan Kevin menunggunya di luar. Setelah 20 menit,
Terdengar teriakan di kamar mandi dan diiringi suara jatuh. Kevin bergegas masuk tanpa berpikir dan melihat Karina yang telanjang terduduk di lantai. Dia jadi menegang dan langsung melangkah maju. Karina. Aku jatuh. Karina mendongak. Matanya sedikit merah dan menatapnya dengan sedih. Saat melihatnya seperti ini, Kevin berpikir kalau dia tidak terjatuh dengan terlalu keras, tapi tetap merasa khawatir. Mana yang sakit, katakan padaku. Karina menjawab dengan acuh tak acuh, aku butuh ciuman supaya bisa bangun. Kevin jadi teringat emotikon lucu yang Karina kirim padanya, yaitu ups. Hal ini membuat Kevin tidak bisa menahan tawa dan teringat perkataannya yang sebelumnya kalau butuh ciuman supaya bisa bangun. Sebenarnya Karina terjatuh bukan karena ingin meminta ciuman, tapi tetap sangat lucu karena tetap meminta ciuman meskipun abis terjatuh. Secara tidak langsung ini membuktikan kalau Karina tidak terluka. Cium apa? Kevin bertanya dengan suara pelan, menarik lengan Karina dan meletakkan di bahunya, berniat untuk menggendongnya. Cium bibir, Karina berkata dengan suara lembut dan halus, lalu mencondongkan diri ke arahnya sambil mengerucutkan bibir. Kevin mencium bibirnya sekilas, menarik handuk kamar mandi, membungkus tubuhnya yang basah dan keluar dari kamar mandi. Sambil berusaha menahan diri, dia membantu Karina mengeringkan air di tubuhnya dan memeriksa apakah dia terluka karena terjatuh dan akhirnya membantu Karina memakai jubah mandi. Kevin, Karina memeluk pinggangnya yang ramping dengan kedua tangan dan seluruh tubuhnya bersandar padanya. Ya, otot-otot tubuh Kevin mulai menegang, tapi dia masih bisa dengan jelas merasakan betapa halus tubuh Karina, bentuk tubuhnya dan aroma yang tercium darinya. Semua hal ini membuatnya jadi susah menahan diri.